Apa yang terjadi jika iman seseorang dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percaya? Ini berkisah tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekecewaan. Kiran adalah seorang mahasiswi teladan yang brilian dan taat beragama. Namun hidupnya berubah 180 derajat ketika ia dikhianati oleh para pemimpin agama yang menggunakan topeng suci untuk menutupi kebejatan mereka. Mulai dari pelecehan, fitnah keji, hingga pencurian karya intelektual. Kiran kehilangan segalanya, reputasi, masa depan, hingga kasih sayang orang tua. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan dikhianati manusia, Kiran memilih jalan pemberontakan yang ekstrim. Ia memutuskan untuk menjadi pendosa demi satu tujuan besar, menelanjangi kemunafikan. Dengan bantuan kamera tersembunyi dan keberanian yang nekat, ia menjebak para tokoh besar, termasuk politikus yang dicitrakan soleh, namun memiliki sisi gelap yang mengerikan. Mampukah Kiran menyelesaikan misi balas dendamnya di tengah ancaman nyawa dan siksaan fisik untuknya? Kisah ini dibuka dengan potret kehidupan Kiran, seorang mahasiswi teladan yang memiliki visi besar untuk berdakwah dan menegakkan syariat Islam di lingkungannya. Kiran bukanlah mahasiswi biasa, ia adalah sosok yang sangat brilian, vokal di dalam kelas, dan menjadi kebanggaan bagi banyak dosen di kampusnya. Ia selalu mengajak rekan-rekannya untuk kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, memancarkan aura muslimah yang sangat soleha dan taat. Namun roda nasib berputar dengan sangat tragis. Sosok Kiran yang dulu begitu suci kini telah bertransformasi menjadi seorang pendosa. Ia pun terjerumus ke dalam dunia gelap sebagai seorang wanita penghibur yang melayani nafsu banyak pria. Perjalanan menuju kehancuran moral ini pun dimulai. Kiran terlihat berjalan menyusuri gang-gang sempit di sebuah pemukiman kumuh untuk menemui sahabatnya. Kehadirannya memicu bisik-bisik miring dari warga sekitar yang merasa asing dengan penampilan Kiran saat ini, yang dianggap sangat menyimpang. Di tengah perjalanannya, mata Kiran sempat tertuju pada sebuah poster kampanye politik milik Bapak Suganda, seorang tokoh yang dicitrakan sangat agamais dan tengah mencalonkan diri sebagai wali kota. Sesampai di rumah sahabatnya yang bernama Mbak Sari, Kiran menyaksikan sebuah keributan. Beberapa perwakilan pengurus masjid datang dengan penuh amarah, melabrak Mbak Sari dan menuduh salon miliknya sebagai sarang maksiat serta tempat berkumpulnya kaum marginal seperti Ricky, yaitu seorang pria yang berperilaku menyerupai wanita. Mereka memberikan ancaman keras agar salon tersebut segera ditutup, atau massa tidak akan segan-segan melakukan tindakan anarkis. Melihat sahabatnya diperlakukan semena-mena, Kiran merasa iba dan menyarankan agar Mbak Sari pindah ke lokasi yang lebih aman. Namun Mbak Sari menolak karena sudah terbiasa dengan hinaan tersebut dan merasa nyaman tinggal di sana. Demi menghibur hati yang lara, Kiran pun mengajak Mbak Sari dan teman-teman salonnya untuk menanggalkan kesedihan sejenak dengan pergi ke klub malam untuk berpesta pora. Kini Kiran menjalani hidupnya sebagai seorang diri di sebuah apartemen mewah. Statusnya tidaklah semulia dulu. Ia ternyata adalah wanita simpanan dari dosennya sendiri yang bernama Pak Hendra. Suatu malam Pak Hendra datang berkunjung karena merasa rindu. Ia mengajak Kiran meminum alkohol dengan licik, memasukkan obat tertentu ke dalam minuman tersebut agar Kiran menjadi lebih ekstrim. Dalam pengaruh obat dan alkohol, mereka pun terjebak dalam perbuatan maksiat yang semakin menjauhkan Kiran dari jati dirinya yang dulu. Cerita kemudian bergerak mundur, menelusuri memori di masa lalu, sebelum Kiran berubah menjadi sosok yang ekstrim seperti sekarang. Dahulu ia adalah mahasiswa yang sangat bersahaja, fokus sepenuhnya pada pendidikan, dan memegang teguh prinsip-prinsip agama dalam setiap langkahnya. Kiran pun lahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Meski begitu, kedua orang tuanya pun memiliki tekad baja agar putri mereka bisa menempuh pendidikan tinggi dan menjadi penyiar agama yang hebat. Ayah Kiran yang hanya mengandalkan uang pensiunan kecil rela mengabaikan rasa sakit di kakinya demi mengirimkan biaya hidup untuk Kiran di kota. Sang ayah bahkan rela menahan sakit demi berjalan ke masjid hanya untuk meminjamkan ponsel agar bisa melakukan panggilan video dengan putri tercintanya. Meskipun Kiran mohon agar uang itu untuk pengobatan sang ayah, pria tua itu dengan ikhlas menjawab bahwa melihat kesuksesan dakwah Kiran adalah obat yang jauh lebih mujarab dari apapun. Buat dakwah-dakwah kamu, sudah usah dipikir. Sekolah Kiran itu lebih penting. Selama masa kuliah, Kiran menjalani hidup yang sangat prihatin. Ia mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun agar uang kiriman orang tuanya cukup.
Ia pun memilih tinggal di sebuah kamar kos murah yang terletak di pemukiman kumuh, tepat di samping salon milik Mbak Sari. Di sanalah awal mula persahabatan mereka terjalin. Meski awalnya Kiran sering merasa terguncang melihat banyaknya pria yang keluar masuk mencari layanan prostitusi di lingkungan tersebut, ia tetap berusaha menjaga kesucian hatinya. Selain dikenal sebagai mahasiswi berprestasi, Kiran juga aktif dalam organisasi dakwah yang cukup berpengaruh. Saat rekan-rekan organisasinya mengetahui bahwa Kiran tinggal di lingkungan yang dianggap sebagai sarang maksiat, seorang tokoh senior sekaligus ketua organisasi tersebut yang bernama Ustadz Manzur menawarkan sebuah solusi yang ia sebut sebagai jalan barokah. Ustadz Manzur pun berniat melamar Kiran dengan janji akan menjamin seluruh biaya hidup dan pendidikannya. Di sisi lain, kemiskinan seringkali membuat fisik Kiran tumbang. Suatu hari karena menahan lapar yang luar biasa sejak hari sebelumnya, Kiran jatuh lemas dan tak sengaja menabrak Pak Hendra, dosennya. Melihat kondisi Kiran yang pucat pasi, Pak Hendra segera membawanya ke kantin dan mentraktirnya semangkuk bakso, makanan yang selama ini hanya bisa Kiran bayangkan karena tak punya uang. Sejak kejadian itulah Pak Hendra menaruh simpati besar pada kecerdasan Kiran dan memintanya untuk tidak sungkan meminta bantuan jika membutuhkan makanan. Sementara itu Ustadz Manjur pun terus mendesak Kiran agar menerima lamarannya. Ia menjanjikan nafkah untuk Kiran dan bantuan ekonomi bagi orang tuanya di desa. Meskipun ragu karena masih kuliah, Kiran akhirnya terbujuk oleh rayuan Ustadz Manzur untuk melakukan nikah siri secara rahasia agar pendidikan Kiran tidak terganggu. Namun pengkhianatan pertama dalam hidup Kiran terjadi tepat di hari pernikahan. Saat prosesi akad akan dimulai, Kiran mendapati kenyataan pahit bahwa ternyata Ustadz Manjur sudah memiliki 2 istri dan ia akan dijadikan istri ketiga. Lebih mengejutkan lagi, pernikahan itu akan dicatat secara resmi oleh negara, bukan nikah siri seperti kesepakatan awal. Merasa dijebak dan dibohongi, Kiran dengan berani melakukan konfrontasi. Ia membongkar percakapan telepon mereka beberapa jam sebelumnya. Namun Ustadz Manjur dengan liciknya mengelak dan justru memutarbalikkan fakta demi menjaga citranya di depan jamaah. Kemunafikan Ustadz Manjur benar-benar mencapai puncaknya. Bukannya merasa bersalah karena telah berbohong, ia justru memutarbalikkan fakta dengan sangat keji. Di hadapan para pengikutnya, sang Ustadz membantah telah menghubungi Kiran dan malah melontarkan fitnah bahwa Kiranlah yang selama ini terobsesi mengejarnya demi menjadi istri ketiga. Meski Kiran mencoba menunjukkan bukti riwayat telepon di ponselnya, teriakan kebenarannya tenggelam oleh kuasa sang Ustadz. Dengan penuh amarah, Ustadz Manzur pun mengusir Kiran dari rumahnya, menganggap gadis itu telah mencemari nama baiknya di depan para murid-muridnya. Sejak hari terkutuk itulah hidup Kiran berubah menjadi neraka. Ia tidak bisa lagi berjalan dengan tenang karena terus-menerus diteror oleh murid-murid fanatik Ustadz Manzur. Tak berhenti di situ, sebuah berita bohong sengaja disebarkan untuk menghancurkan reputasi Kiran. Dalam sekejap, Kiran menjadi viral sebagai sosok wanita penggoda yang berusaha merayu seorang ulama. Nama baik yang ia bangun dengan prestasi hancur lebur dalam satu malam. Berita tersebut sampai ke telinga Mbak Sari di salon, yang memberikan sebuah amplop kiriman dari pengikut Ustadz Manzur yang berisi ancaman penjara dan kekerasan fisik. Di sinilah letak ironinya, Mbak Sari yang dianggap sampah oleh masyarakat karena profesinya justru memiliki empati yang jauh lebih besar daripada mereka yang mengaku suci. Tanpa ragu, Mbak Sari segera menyembunyikan Kiran di sebuah rumah miliknya yang terletak di ujung gang terpencil. Ia pun memerintahkan orang-orang di sana untuk menjaga Kiran seperti adik mereka sendiri. Kalian jangan macem-macem ya, ini anaknya Mbak Ami ya. Kalian harus jagain. Nanti anak kita. Nah, pokoknya di sini aman ya. Aku tinggal ya. Jangan takut. Makasih ya, Mbak. Keesokan harinya kecemasan Kiran memuncak saat seorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata dia adalah Fikri, salah satu anggota organisasi Ustadz Manzur. Namun Fikri datang bukan untuk menyakiti, ia membawa kabar yang jauh lebih menyakitkan. Proposal penelitian berbasis ekonomi mikro milik Kiran yang sangat cerdas itu ternyata telah disetujui oleh pemerintah dengan dana yang sangat besar. Namun nama Kiran dihapus dan diganti oleh nama Ustadz Manzur, sementara uangnya masuk langsung ke rekening pribadi sang Ustadz. Mendengar pengkhianatan intelektual dari materi tersebut, sesuatu di dalam diri Kiran patah. Ia menyadari bahwa orang-orang yang selama ini ia hormati sebagai wakil Tuhan di bumi ternyata hanyalah manusia rakus yang menggunakan agama sebagai kedok untuk berbuat dosa. Rasa benci pun mulai tumbuh subur dalam hatinya, menggantikan ketaatan yang dulu ia puja. Kiran tak lagi ingin sekedar lari, ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa busuknya kemunafikan yang disembunyikan di balik jubah agama orang-orang yang di sekitarnya. Ia pun bersumpah akan menguliti sifat asli Ustadz Manjur hingga ke akar-akarnya.
Dalam kesendirian itulah muncul sosok Fikri yang menawarkan pundak untuk bersandar. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bertukar pikiran tentang Tuhan dan menjalin hubungan yang semakin intim. Mereka salah. Ana mau ngupas kuat agama sampai ke akarnya, Roh. Kenapa bisa manusia menggunakan agama buat kejahatan? Namun rasa aman itu hanya bersifat sementara. Ketegangan memuncak saat kelompok pria suruhan Ustadz Manjur mengepung persembunyian Kiran. Beruntungnya Fikri berhasil membawa Kiran kabur tepat waktu. Di tengah pelarian, tangis Kiran pecah. Ia tak mengerti mengapa takdir begitu kejam kepadanya. Luka hatinya semakin menganga saat ibunya menelpon dari kampung. Alih-alih membela sang ibu justru memaki Kiran dan lebih percaya pada fitnah sang Ustadz. Berita itu bahkan membuat kondisi ayahnya kritis. Kiran meraung dalam gelap mempertanyakan keberadaan Tuhan yang ia anggap tega membiarkan hambanya dihancurkan oleh pendusta. Malam itu dalam suasana terdesak, Fikri membawa Kiran ke sebuah penginapan murah untuk bersembunyi. Karena merasa tidak aman berada di luar sendirian, Kiran meminta Fikri untuk menemaninya di dalam kamar. Di bawah temaram lampu kamar hotel yang kondisi jiwa hancur dan rasa takut akan kehilangan, Kiran pun memohon agar Fikri tidak meninggalkannya. Malam itu batasan yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Namun pengkhianatan kedua justru datang dari pria yang ia anggap penyelamat. Beberapa minggu kemudian Fikri menghilang secara misterius. Saat Kiran mencarinya, ia menemukan fakta pahit. Fikri sengaja menjauhi Kiran demi ambisi politik di kampus. Ia ingin mencalonkan diri sebagai ketua organisasi dan butuh dukungan dari kelompok Ustadz Manjur. Dengan kejam Fikri menuduh Kiran sebagai sumber dosa dan setan yang membuatnya melakukan perzinahan serta memakai uang infak masjid untuk menyewa hotel. Fikri membuang Kiran demi ambisinya, meninggalkannya dalam kehampaan yang lebih dalam lagi. Rangkaian pengkhianatan akhirnya mematikan cahaya di mata Kiran. Ia kini bukan lagi mahasiswi soleha yang taat agama. Kiran berubah total. Ia bergabung dengan kelompok mahasiswa seni dan pencinta alam yang hidup bebas tanpa aturan. Ia mulai merokok, meninggalkan sholat, dan menertawakan segala hal yang berhubungan dengan agama. Assalamualaikum. Kiran mulai melontarkan filosofi liar bahwa manusia bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bersama seorang teman bernama Hudan, Kiran memutuskan pergi ke gunung, sebuah perjalanan simbolis untuk menantang langit dan membuktikan bahwa ia tidak lagi butuh Tuhan dalam hidupnya. Di puncak gunung yang badai, Kiran berdiri di depan tebing, menantang langit dengan amarah yang meluap. Ia merasa pengabdiannya selama ini hanya dibalas dengan luka. Dalam sumpahnya, ia berjanji akan menenggelamkan diri dalam dosa untuk mengungkap busuknya orang-orang yang bersembunyi di balik topeng kesolehan. Namun alam seolah menjawab, petir menyambar dan Kiran jatuh pingsan. Hudan berhasil menyelamatkannya, namun keesokan paginya Kiran menghilang, meninggalkan sebuah surat perpisahan yang menandai lahirnya sosok baru, seorang pendosa yang memiliki misi rahasia. Kiran kini hidup dalam kemewahan sebagai wanita simpanan dosennya Pak Hendra. Ia dijadikan alat untuk melayani kolega-kolega penting. Namun di tengah-tengah hidup yang bergelimang uang, sebuah kabar duka menghujam hatinya. Ayah meninggal dunia karena menolak berobat demi membiayai kuliah dakwah Kiran yang kini tinggal kenangan. Meskipun hancur, Kiran terus melangkah. Ia menolak melayani klien yang sekedar mesum. Ia hanya menginginkan klien yang munafik. Mereka yang di depan publik tampak suci namun aslinya bejat. Target utamanya adalah Bapak Suganda, seorang politikus agamis yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Di sebuah hotel mewah, Kiran menjebak Suganda dengan kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai korek api. Meski harus mengalami penyiksaan fisik yang brutal saat melayani Suganda, Kiran pun berhasil merekamnya sebagai kejahatan pria itu. Konflik memuncak saat Pak Hendra menyadari pengkhianatan Kiran. Pak Hendra panik karena karirnya bergantung pada Suganda. Kiran berhasil kabur membawa data rekaman tersebut menuju salon Mbak Sari. Namun orang-orang suruhan Suganda bergerak lebih cepat. Kiran diculik dan disiksa agar menyerahkan akses penghapusan video tersebut. Dalam penderitaannya, Kiran tetap teguh. Ia berhasil meloloskan diri dengan cara yang nekat. Namun sebuah kenyataan pahit menunggunya. Mbak Sari ditemukan telah tiada akibat serangan jantung saat rumahnya digeledah. Kehilangan satu-satunya sahabatnya yang sangat setia untuknya membuat Kiran terisolasi. Ia bersembunyi di kaki gunung, namun Pak Hendra berhasil melacaknya. Di tepi jurang yang sama tempat ia menantang Tuhan dulu, terjadilah perkelahian yang hebat. Pak Hendra yang telah kehilangan segalanya karena Suganda menyalahkan Kiran, mencoba membunuhnya. Mereka berdua jatuh ke dalam jurang, namun maut belum menjemput Kiran. Di tengah kondisi kritis, ia mendapatkan penglihatan dan nasihat yang membuatnya menyadari
bahwa kemarahan Tuhan padanya selama ini adalah salah dari arah manusia yang lalai yang jahat, bukan dari salah sang penciptanya. Kiran pun selamat. Sementara Pak Hendra tewas di rumah sakit, ia melihat berita bahwa organisasi Ustadz Manjur terbongkar sebagai jaringan teroris, membuktikan firasat Kiran selama ini benar. Meski ibunya tetap menolak memaafkannya, Kiran belum menyerah pada misinya. 3 bulan berlalu saat Suganda yang sudah resmi menjadi wali kota tampil di sebuah acara bincang-bincang televisi nasional. Kiran menyusup sebagai kru TV bercadar dengan tenang. Ia menyambungkan data dari flashdisknya ke monitor utama. Di saat jutaan pasang mata menonton video asusila Suganda pun terputar secara luas. Topeng sang pemimpin soleh runtuh dan misi Kiran pun tuntas. Ia pun menelanjangi kemunafikan dengan cara yang paling menyakitkan. Dan film pun berakhir. Kisah Kiran adalah tamparan keras bagi siapapun yang menggunakan agama sebagai alat kekuasaannya. Kita belajar bahwa dosa yang tampak nyata terkadang tidak lebih berbahaya daripada kesolehan palsu. Perjalanan ini mengajarkan bahwa meskipun kita merasa dihianati oleh dunia, jangan pernah kehilangan esensi hubungan dengan Sang Pencipta. Keadaan mungkin datang terlambat, tapi ia akan selalu menemukan caranya untuk muncul ke permukaan. Strategi Kiran benar-benar tak terduga, yang mengorbankan segalanya demi mengungkap kebenaran yang pahit. Bagaimana pendapat kalian tentang akhir nasib dari Bapak Suganda? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum.